Sobat Karya, welcome to Karya Podcast. Pagi semangat berkarya. Oke, gini Mbak Tika. Pada pagi ini kita kedatangan tamu nih, tamu resmi. Sangat luar biasa gitu ya. Nah, mau menyempatkan waktunya untuk mengisi konten kita. betul, dalam kesibukannya ya Mbak Tika ya. Betul. Siapakah untuk tamu pada episode kedua ini? Karena pada episode pertama kan kita sudah launching untuk persiapan ruang podcast ya. Betul. Sudah jadi, sudah oke. Kira-kira siapa ini Mbak Tika? Mari kita sambut Bapak Direktur kita, Bapak Darmo Budiono dan juga Ibu Brigita Noto Atmojo. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kita. Iya. Beliau sangat sibuk sekali, mengatur jadwal itu harus hamin 1 bulan ini. Terima kasih. Betul. Iya. Oke. Di sini kita bincang-bincangnya santai aja ya, nggak usah serius-serius betul. gitu ya. Karena kita sebelumnya kan kita baru behind the scene, kenapa kok ke Karya Podcast ini hadir gitu ya. Terus direnovasi, terus udah tahu nih behind the scene-nya. Terus kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Jadi PT Bangun Karya Perkasa Jaya ini apa gitu kan? Kita perkenalan dulu lah. Betul. Untuk penikmat Karya Podcast ya. Betul. Nah ini juga ada betul. distribusi nanti dari YouTube untuk di audionya di Spotify. Untuk pendengar Karya FM juga bisa mendengarkan dari podcast kita. Nah pada ini tema awal kita apa ya ini Kak Tika ya? Mungkin lebih ke ini kan suami istri gitu ya. Iya, betul. Mungkin dari awal agak personal sedikit, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Oh, silakan. Kita interogasi. Silakan. Interogasinya gitu. Yang belum kalian tahu, silakan tanyakan Oke. semua kan begitu ya. Oke. Ini kesempatan kita untuk siap. tanya lebih lanjut. Yang pertama adalah ini kan Bapak Ibu mendirikan PT Bangun Karya Perkasa Jaya ini mulai dari nol ya, benar-benar dari Betul nol sekali. gitu. Nah, gimana sih Bapak Darmo dan Bu Ita pertama kali bertemu gitu, dan cerita singkatnya itu bagaimana, momennya bagaimana, terus apa sih yang kok tiba-tiba bisa muncul lah bikin usaha bareng-bareng gitu. Saya ketemu ibu itu langsung ya. Saya Iya. ketemu ibu itu di kuliah. Di kampus UK Petra di Siwankerto. Kemarin saya baru beli ini nasi campur legend. Saya di sana masuk tahun 96. Sudah ada. Berarti bayangkan berapa puluh tahun ya? 96 ke 2023, 27 tahun. Padahal sebelum saya pasti sudah ada itu. Wah, luar biasa itu. Enak itu kan gitu ya. Nggak berubah ya Pak cita rasa? Nggak berubah. 37 tahun. 37 tahun berarti ya. 37 tahun. Nggak berubah, rasanya pun masih enak lah kan begitu. Nah, saya itu awalnya malah dari D3. Untuk kalian tahu, saya dari D3 sebelum ke D3 itu mulai SD dulu nih. Dari SD saya di SD Mardisunu. Untuk kalian tahu itu di Pasar Kembang. SD sebegitulah. SD kampung lah ya, kan begitu di Pasar Kembang. Saya 6 tahun di sana, habis gitu SMP-nya itu di SMPK Santo Vincentius. Tidar. Di Tidar. Habis gitu SMA di Saint Louis. Oh iya. Saint Louis ini Dr. Sutomo. Iya. Saya juga Saint Louis Pak. Tapi di Jepang. Saya di Saint Louis Dr. Sutomo. Habis gitu setelah itu saya ke kampus tapi melalui D3 dulu. Karena dulu ya saya kepengennya kerja. Saya pengennya lulusan yang bisa langsung kerja. Betul. Yang saya terima informasi kan dari D3 dulu. Ya udahlah masuk D3 dulu lah, dan juga biayanya lebih ringan juga kan begitu. Nah ternyata D3 di sana perkembangannya saya lulus dengan sangat cepat juga, 3 tahun sudah lulus, dan ternyata kalau saya putuskan langsung kerja ternyata juga salary-nya
tidak Masih. ngangkat Oh. kan begitu, sehingga Lanjut ke S1. melanjutkan ke S1. Dan di S1 itu lucunya lagi, saya pernah sampai teriak dalam arti komplain ke TU. Iya, gimana itu, Pak? Saya disuruh ngulang matematika 2. Padahal saya tuh di D3 itu sudah 3 kali matematika 1, 2, 3 sudah lulus semua. Dan lulusnya lumayan lah, kan begitu ya, B lah ya, kan begitu. Tapi belum Saya A. Disuruh ngulang matematika 2. Waduh, ini gimana tuh ini. Tapi di saat itulah ya sudah namanya otoritas lah ya, otoritas kampus kan nggak bisa ditolak. Ya udah, saya ngikutin lagi kuliah di matematika 2 namanya kalkulus lah kan Kalkulus, begitu. iya, Pak. Dari situ ketemu ibu ini. Oh. Masuk pertama kali bukan dosanya yang masuk kan begitu. Iya. Ada asisten dosen dosen. cantik lah. Iya. Habis itu saya ya inilah kaget juga nih. Kok ada asisten dosen cewek nih kan begitu. Iya. Matematika lagi. Waduh, pasti pinter ini. Kan begitu ya. Ya dibilang kan matematika kan selama kita sekolah kan selalu berarti momok itu. Iya, Pak. Standar. Waduh, menakutkan. Belum ini. masuk pintu Ternyata takut, Pak. maka dari itu kok ini malah Bu Ita nih malah jadi asisten. Wow. Berarti saya sudah berpikir bahwa ada something spesial di Ibu Ita kan begitu ya. Kalau Ya, dari saya situ. sih lebih ke hobi matematika itu. Oh, ke Iya, hobi. iya. matematika. Waduh. Saya lebih yang enggak beresiko aja. lah ya itu hobi kok matematika kan. Beresiko tinggi. Tapi itu disitulah titik awal saya mencintai ibu lah kan begitu ya. Saya pinjam bukunya buku ibu, saya nggak modal itu, beneran itu buku-bukunya saya minta pinjam bukunya Bu Ita, saya belajar dari Bu Ita. Dan matematika saya lulus kedua yang ngulang ini kalkulus ini dapat A itu kan itu berkat ibu juga. Dari situlah saya lulus nambah 2 tahun. Ibu kan langsung 4 ya. Kalau S1 kan langsung 4. Saya nambah jadi 3 ditambah 2. Jadi 5 tahun. Saya lulus tahun 2001. 2001 masih kerja pertama kali itu di perumahan ini kontraktor kecil lah. Oh, kontraktor. Nggak perlu saya sebutkan kontraktor kecil. Habis itu saya pindah ya ini lumayan besar itu adalah di PT ini apa namanya Portland. Nah, kan itu ya. Itu kontraktor yang ngurusin pengeboran pondasi. Oh, pengen. Nah, dari situ saya punya nama, punya pengalaman. Setelah itu ketika saya kerja masih di perumahan lagi, di perumahan mewah ini. Oh, perumahan. Tapi saya cuman hanya 1 bulan kalau nggak salah. Saya nggak betah lah dengan yang begitu. Yang paling lumayan saya kerja lama itu adalah di sini, di grupnya Pasar Atom punya kontraktor. Oh. Pasar Atom itu ternyata satu grup punya divisi konstruksi sendiri. Di situ saya masuk di sana. Namanya PT Anugrah Bangun Sarana Jaya. Saya masih ingat banget itu. Portofolio saya ngerjakan ruko di Golden Palace sama di ruko di Raden Saleh. Oh. Itu ruko di Raden Saleh itu saya yang bangun SM-nya lah kan itu ya, masih posisi SM. Habis itu saya lompat lagi selama beberapa tahun, lompat lagi ke ini yang membanggakan, saya kerja di salah satu perusahaan konstruksi juga yang biasanya ke pemerintahan. Kenapa saya sampai sekarang enjoy juga ke pemerintahan? Ya salah satunya saya belajar banyak pengalaman di perusahaan saya yang saya ikutin itu kan begitu. PT Surya Graha Semesta sampai sekarang begitu. Itu portofolio terbesarnya adalah Gelora Bung Tomo. Gelora Bung Tomo saya posisi terakhir General Manager. Tapi saya sudah merit sama Ian begitu. Saya merit di tahun 2004. Saya pacaran sama ibu dari tahun 99 gitu ya. Dari 99 Bu. Waktu itu. 99 sampai 2004. Berapa tahun itu berarti? 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun kan begitu. Mbak Tika baru berapa tahun? Belum sama sekali. Budi yang sudah 5 tahun ini. Iya. Saya berjalan 3 tahun, Bu. Tapi itulah kalian memilih pasangan itu harus melihat itulah Value-nya. value dalam arti ya otaknya lah harus dilihat. Karena kamu nggak perlu kaya, nggak perlu derajat, yang penting ini otaknya jalan.
Iya. Kalau kamu menikahi pasanganmu yang apa namanya tidak pinter, susah nanti, nggak nyambung nanti diajak untuk berpacu, diskusi, Betul berpacu sekali. dalam kehidupan kan begitu. Adanya Itu cuma sih. emosi gitu ya Pak ya. Betul, nggak nyambung ya kan itu. Kayaknya kita cuma diem aja Pak. Begitulah. Itu sekelumit cerita sampai di tahun 2000 berapa itu ya? Berarti 2007. Saya sama teman-teman itu mendirikan ini PT Bangun Karya Perkasa Jaya kan Ini begitu. bisa minta tolong Mas Zulfi ya untuk operator ditampilkan kantor pertama di PT Bangun Karya Perkasa Jaya. Nah, Ini. Iya, Ini cikal bakal ini teman-teman semua kan Ini begitu. kita waktu itu masih sewa rumah tipe 36 waktu itu. Nah, jadi rumah ini kita sewa ini cuman yang kita renovasi waktu itu ya cuman dicat sama pintu depannya itu pintu kayu kita ganti pintu aluminium ini gitu. Supaya modelnya tampak kantor kayak gitu. Waktu ini sih belum ada pegawai sama sekali ya untuk yang di kantor. Jadi waktu itu di kantor ya saya sendiri yang merangkap sebelum ada Mbak Lia nih intinya. Merangkap jadi penerima tagihan dan lain-lain lah intinya seperti itu. berarti benar-benar cuma 2 orang ya Bu ya. Iya. Iya. Betul. Kesulitannya apa Bu? Tantangannya. Tantangannya. Kalau tantangan ya untuk memulai kerja sendiri karena kita ini pertama kali itu sudah kerja ikut orang bertahun-tahun ya dan saya waktu itu juga sudah dapat fasilitas dari perusahaan tempat saya bekerja. Iya. Dan ketika meninggalkan itu ya seluruh fasilitas dan gaji kita, otomatis kita ini kayak merasa, aduh apakah bisa ya nanti kita kerja sendiri, terus juga kan nggak menerima kompensasi dari perusahaan yang kita pekerjakan, justru kita kan membayar kompensasi untuk karyawan kita, justru seperti itu yang di proyek ya waktu itu. Kalau yang di kantor kan sama ada Mas Ian. Ya agak sebenarnya kalau di kalkulasi agak berat memang untuk merintisnya itu kayak gitu. Belum lagi di awal-awal kita bekerja, proyek yang kita dapatkan ini awal mula itu kan cuman proyek renovasi karena kita ini tantangan terbesarnya itu untuk memulai usaha kontraktor ini kan usaha yang sangat padat modal. Iya, padat modal. Padat modal, terus padat karya juga. Nah, di situ kan dibutuhkan modal yang besar. Padahal ketika kita merintis ini tidak ada backup sama sekali di finansial tadi. Itulah tantangan yang terbesar bagi kita. Sampai kita itu nggak adakan surat rumah kita. Ya, terus juga Beneran itu. untuk apa namanya untuk mengikuti tender pun kita ini kan harus ada bank garansi ya. Iya. Nah, itu BPKB mobil kita Kita masukkan. iya kita masukkan untuk mendapatkan bank garansi karena bank garansi itu harus ada kolateralnya kayak gitu. Yaitu dukanya ya di jadi ya ada justru salah satu proyek yang kita kerjakan saat itu temannya Pak Darmo sendiri yang mau bangun ruko waktu itu. Oh, Ya. pecah telurnya pertama itu ya Bu. Ya, tapi ternyata kita dibohongi nggak dibayar kayak gitu waktu Itu itu. sudah masuk semua ya Bu ya? Sudah masuk semua sudah kerja, tapi mereka tidak bayar. Nah itu ya begitulah rintangan-rintangan di awal. Tapi ya untunglah kita tetap Karena semangatnya dan Iya. yang itu. Nah, yang penting itu adalah semangatnya Jadi- dan berani bermimpi Iya. kan begitu. jadi di awal itu memang yang apa ya jadi karena kita awalnya itu merintis sendiri jadi ya jatuh bangun itu pasti ada lah cuman jangan sampai kita tuh menyerah karena tantangan itu di setiap langkah kita tuh pasti ada tantangan kita pasti menghadapi tantangan itu tapi kalau kita positive thinking pasti kita bisa melalui itulah. Betul sekali Bu. True fighter never stop fighting. Karena kan biasanya kan memang pepatah bicarakan kalau belum pernah ditipu Iya. itu belum kerja. Itu teman-teman ya. Saya juga pernah ditipu Pak. Nah, kalau belum pernah ditipu itu belum bekerja kan begitu. Tapi ya jangan kebanyakan. Berarti kita nggak belajar. Iya. Nggak belajar dari kesalahan. Next slide Mas Yufi. Nah, Ini sangat berbeda sekali. Ini Darmo muda ini ya. Pak Darmonya sudah resign ya untuk posisinya ya. Kira-kira ini ngapain Pak? Ini lagi apa Pak? Ingat nggak, Pak? Lagi apa namanya dulu itu ngitung RAB Semua sendiri. gambar sendiri ya Kita saya yang sama ibu. merangkap drafter, yang merangkap estimator, yang merangkap purchasing, itu kita lakuin semua sendiri.
pesen barang. Iya. Itu yang bantu kita pertama kali itu Mbak Lia itu. Iya. Itu yang pertama kali membantu itu, kan begitu. Sampai penagihan pun juga kita sendiri juga. Ibu ini pernah nyetir Grand Max loh. Iya. Itu kalian tahu ya. Pernah nyetir Grand Max tapi nggak ada di dokumentasi ya. Saksinya itu Mbak Lia itu. Nyetir Grand Max ya nagih. Karena ya gimana lagi kalau nggak ngejar begitu, tagihan nggak akan cair kan begitu. Nah, Nah, ini Bali. Ini Mbak Lia. masih kurus sekali. Iya. Cibis-cibis. Ya. Ini ya. Oh, masih di Iya. Kupang Di Barat. Kupang Barat ya. Oke, oke. Ini Ya ini kantor kita yang Ini Mas pertama Tarom kali. ini Ya. Ya, ini Mas Karom itu. next. Ini dokumen-dokumen arsip. Nah, ini mulai ini ya Pak ya, mulai merambah ke pindah ke sini ya Pak ya. Ya, tapi sebelum ini masih ada ini kita sewa dulu di Ruko Plaza Segi 8 yang sampai saat ini teman-teman untuk tahu kita legalitas masih di sana di Ruko Plaza Segi 8 Blok C Ya, 851. itu bersejarah sekali Iya. Segi 8 karena Gimana, Bu? itu pertama kali kita Sewa dulu kan? sewa Bisa beli. Ya, dari Taman Pondok Indah tadi itu yang benar-benar sewa 2 tahun. Setelah itu kita perpanjangan sewa, cari tempat yang lebih inilah Representatif lah lah, intinya yang karena kita kan maju ya, jadi kita nyewa ruko lah intinya. Ruko di Segi 8 itu. Pertama kita sewa itu waktu itu 2 tahun. 2 tahun enggak kerasa ya, 2 tahun itu cepat sekali berlalu lah Harus intinya. berbayar lagi, harus Iya, bayar lagi. kayak gitu. Dari 1 unit sih C851 akhirnya kita bisa sewa 2 unit. Terus akhirnya kita bisa beli dua-duanya walaupun melalui sistem ini ya pembayaran dari bank lah intinya. Tapi akhirnya kita bisa mempunyai 2 unit ruko itulah. Yang sampai sekarang masih saya pakai sebagai kantor finance dan accounting kayak gitu. Karena ya itu bersejarah. Karena tempat ini juga teman-teman ya gini ya, tempat itu sangat penting. Iya. Kalau sudah tempat itu yang memberikan hoki ataupun keuntungan ataupun prospek itu jangan pernah ditinggal, malah diperbaiki sampai kapanpun kan begitu. Karena Itu tonggak sejarah di Iya. situ. tonggak sejarah di situ kan. Tapi begitu. ya ada cerita lucunya di balik itu. Apa Bu kira-kira? Bu? Ini ya. Jadi waktu itu kan kita memang sudah perpanjangan sewa. Yes. Terus ketika di tengah-tengah perpanjangan sewa yang belum berakhir ini, ya tiba-tiba yang menyewakan itu meminta kita untuk membeli kayak gitu karena dia butuh uang. Tapi nggak bisa ditawar karena tahu kalau kita cocok di situ. Iya, iya. Nah, begitulah. Kesempatan ini. Ya, jadi ya sudahlah. Kita tetap positive thinking aja lah. Akhirnya juga kan kita tetap bisa survive sampai sekarang dan bahkan kita bisa menjadi lebih besar. Kita bisa merambah juga ke industri juga ya waktu itu sebelum proyeknya belum Nah, industri. itu saya mau nambahin perubahan awal kita di residensial, di perumahan-perumahan. Di awal itu di perumahan di Sidoarjo, di Pondok Mutiara. Habis Pondok Mutiara pindah ke mana ini Royal Resident. Habis itu pindah ke Citraland. Ya, kita sudah ngikutin terus selama 3 tahun, 4 tahun ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, setelah itu kita mendapatkan ya itulah hoki itu nggak akan kemana, Iya. keberuntungan itu tidak akan kemana. Tiba-tiba kita ini membangunkan rumah salah satu pejabatnya PT besar, PT industrial yang nggak perlu saya sebut ya. Itu tonggak sejarah dari awal supaya dari perumahan pindah ke industrial. Iya. Itu kita dicoba membangun hanya sosoran, hanya itu. Kalau teman-teman tahu, sosoran itu atapnya gudang. Nah, itu cuma nilai 150 juta kalau zaman dulu ya kan itu. Tapi tetap kita kerjakan, kita maksimalkan, kita berikan yang terbaik. Dari situlah tonggak sejarahnya kan begitu. Tonggak sejarah sampai sekarang kita fokusnya di industrial. Karena industrial ini memang lebih nyaman bagi kita kan begitu. Lebih cepat Itu juga sih, ya, lebih cepat. Kan begitu. Itu tonggak sejarah itu ya dari awal perumahan berubah ke industrial. Ya, tahun 2011 waktu itu sih Ya. kita memutuskan untuk berganti ke industri segmen. Industrial, Iya. industrial building. Untuk perputaran lah intinya karena lebih cepat untuk perputarannya. Itu sih. Terus untuk dermaga dan lain-lain itu Pak ya. Ya, betul. Habis itu tinggal kalau ini tadi teman-teman bila saya sampaikan ya. Kalau sudah
berputar rodanya itu ibarat sepeda. Kalau sudah muter pertama, lebih gampang muter berikutnya, Iya, lebih betul, nyaman. betul. Yang susah itu adalah permulaan untuk merubah. Semua yang permulaan ini susah, tapi bukan nggak bisa. Itu loh ya. Bedakan kata-kata susah sama nggak bisa. Iya. Susah oke, tapi harus bisa. Iya. Kan begitu. Kalau tidak bisa sudah putus di situ, Pak. Nah, kan Sudah begitu. berhenti di Nah, situ. ingat-ingat itu kata-kata harus positif kan begitu ya. Iya, betul. Iya, betul. Oke. Nah, ini ada satu foto lagi ya Mas ya. Untuk dipindah di kantor Margomulyo yang sekarang, yang bertempatan di kantor Margomulyo. Di sini ini tahun 2015 ya. 15 tahun 2015. Ini kita sudah punya workshop sendiri ya, sudah meningkat. Tapi sebelum ini Tapi untuk kalian awalnya tahu juga satu unit ini G15 ya. aja. Dan untuk kalian tahu juga teman-teman, untuk tahu juga awalnya kita belum tertutup begini, masih open space, fabrikasi di luar, di Iya. depan. Kebetulan developernya yang punya lahan ini baik, yaitu sehingga kita diperkenankan untuk memakai lahannya untuk fabrikasi. Untuk teman-teman tahu, fabrikasi ini membutuhkan luasan space yang besar sekali kan begitu. Sekarang sudah ini ya Pak, terintegrasi semua. Ya kalau sekarang sudah ya tadi, kalau belajar sepeda ini sudah ngayuhnya sudah kelas kan begitu, sudah lebih mudah untuk mengayuhnya. Dengan kapasitas yang besar kita ambil aja ya Pak ya. Betul, Langsung. betul, Nggak betul. takut dengan kapasitas Untuk besar. teman-teman tahu, ini karya sudah bisa mencapai tonase 200 ton per bulan kan begitu. Keren-keren, itu sudah berapa proyek itu yang Ya, besar-besar? kapasitas 200 ton per bulannya. Tapi ya butuh perjuangan semua kan begitu ya. Betul Pak. Susah pasti, ya kan susah pasti. Tapi susah dalam arti berproses kan begitu. Katanya Sudah kan, berapa puluh owner untuk dibikin senyum dari PT Bangun Karya ini Pak? iya kita customer itu lebih dari 36 customer lah. Iya. Ya kita tiap tahun juga harus nambah customer baru kan begitu. Iya, betul sekali. Nah, ini untuk progres kita di 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Kira-kira PT Bangun Karya ini mau dibawa kemana? Ya ini lompatan sejarah lagi untuk kalian tahu kan di tahun 2022 teman-teman. Iya. PT Bangun Karya Perkasa Jaya ini sudah berubah menjadi go public, perusahaan terbuka sejak tahun 2022 tanggal 25 Juli. Hampir 1 tahun. Hampir Hampir 1 minggu tahun, depan nggak ini kerasa ya? sudah Iya, 1 hari tahun Selasa kan itu ya. besok. Iya. Dan doakan semua, kita semangat semua sampai selama-lamanya. Karena TBK ini ibarat bayi lahir kembali. Kalau perusahaan ini lahir kembali, hitungannya ya dari sini nih. Sejarah ini diciptakan untuk dimulai saat terbuka. Karena terbuka ini perusahaan yang beda, teman-teman tahu ya. Perusahaan TBK ini sudah benar-benar diteliti, di assessment, di due diligence dan lain sebagainya secara resmi dan secara terbuka oleh otoritas jasa keuangan dan Bursa Efek Indonesia kan begitu. Tentunya sangat berbangga sekali ya dari yang Dari yang nggak ada perumahan apa-apanya masih nol gitu ya. 2 orang sampai sekarang sebesar kurang ini, lebih gitu. berapa Sangat. puluh karyawan lah. Sangat bersyukur, 105 ya kurang Iya. lebih. sangat bersyukur, tapi kita nggak boleh tetap semangat. Kita harus tetap semangat untuk membesarkan kembali terus dan menerus perusahaan yang kita cintakan begitu. Karena itu tadi kembali lagi TBK ini adalah permulaan, it's just beginning kan begitu. Banyak proses yang akan kita temui. Saya dengar-dengar Pak Darmo juga punya cita-cita untuk punya tower ini. Waduh. Tower. Ya itulah jangan takut untuk bermimpi. Betul. Karena mimpi itu gratis. Mimpilah setinggi langit. Katakannya saya mengutip kata-kata Bung Karno, proklamator kita, bermimpilah setinggi langit. Jikalaupun jatuhnya di antara bintang-bintang. Kan itu ya. Iya. Merinding Pak saya. Pak. Itu benar. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita mimpikan, apa yang kita inginkan, selama itu positif, energi itu akan terbentuk loh. Beneran itu. Iya,
ya kan? Yang terakhir yang saya cerita kemarin pada waktu Jumat itu benar-benar itu true story itu. Luar biasa ini kan begitu ya. Nyambung yang kemarin. Kita ini bisa sampai mengundang Bapak Konglomerat Indonesia, Bapak Haritanu Sudibyo yang saya hormati, yang saya banggakan, bisa datang loh. Teman-teman bisa datang pada waktu Senin kemarin tanggal 17 Juli tahun 2023 ini juga momen bersejarah bagi saya sama Ibu, kan begitu. Ya, betul sekali. Itu karena the power of dream. Bisa beliau berkenan mampir dan melihat langsung berjalan bersama-sama kita, ini luar biasa. Sampai hari ini saya masih merinding ini kan gitu ya. Iya. Itulah kekuatan mimpi, kekuatan mimpi. Apa yang kita ucapkan, saya berkali-kali ngomong, saya pasti akan bisa ketemu dengan Bapak Hari yang saya panuti, yang saya idolakan, yang saya banggakan, yang saya hormati, bisa ketemu di tanggal 17 Juli, teman-teman. Cukup menginspirasi ya. Iya. Saya juga dulu pernah ini Pak, pada saat kuliah pernah ada kegagalan ya. Saya kuliah 5 tahun. Saya ngambil teknik mesin. Pada saat itu orang tua masih cukup lah untuk biaya kuliah, biaya makan, biaya kos. Itu Pak. Nah, pada saat itu orang tua kena sakit. Sakit otomatis biaya beralih. Karena kan pensiunan Pak, pensiunan kalau saya itu dengan cukup. Saya molor gara-gara bengkel, karena bengkel saya itu untuk karena saya rancang bangun mesin Pak. Mesin saya untuk mesin ini screener agregatnya aspal. Pada saat itu aspal beton. Terus saya masukkan bengkel, perancangan perhitungan sudah jadi semua, budget Pak nggak ada Pak, kurang lebih 5 juta. Pada saat itu saya juga lupa. Dapat 2,5 juta. Itu waktu corona, saya bisa DP dulu, saya harus molor. Nah, konsekuensi molor dalam 6 bulan SPP nambah, daftar sidang harus nambah, biaya makan, biaya kos. Pada saat itu sudah terbentur biaya. Setelah terbentur biaya, saya juga janji sama ibu saya, ibu, saya juga bertanggung jawab atas kesalahan saya. Pada saat itu saya memutuskan untuk membiayai hidup saya sendiri. Ya. Saya kenal sama teman-teman, terakhir saya belajar itu di Tribun Jatim, Tribun News, Kompas Gramedia. Saya kenal rekan saya dan seorang psikologi, dia juga bisnis ini aspal, terus yang kedua juga trekking. Saya terinspirasi di situ Pak. Saya dimotivasi. Pada saat itu kegagalan. Yang kedua Pak, kegagalan kedua di kuliah itu saya tidak lupa mengambil mata kuliah wajib, yaitu analisa teknik biaya. Itu saya down lagi Pak. Itu pada saat itu saya masih freelance, masih ikut event ya, bawa kabel, gulung kabel. Tapi event itu saya belajar banget Pak. Saya bisa masuk ke kayak perusahaan-perusahaan BUMN, saya bisa masuk di situ. Tahunan saya bisa masuk, awarding tahunan. Terus pada saat itu saya juga ada tower di MER itu ada awarding, karena orangnya kebingungan untuk set up seperti ini, juga saya belajar bantu memberanikan diri. Dari situ saya mulai pede Bu. Saya dapat kesempatan lihat dapurnya MNC Pak. MNC Tower itu Pak, secara 1 minggu itu programnya Dr. Tirta, iNews nggak salah, di situ. Nah, saya melihat situ, job pertama saya untuk broadcasting itu diklat selama 2 minggu Pak, di Untak Pak. Lumayan bisa beli inventaris kayak kamera, tapi pada saat ini juga tim sudah nggak ada, sudah pencar situ. Saya mulai dapat uang jajan di situ Pak, uang jajan, uang bayar kuliah. Dan corona ini ternyata mendongkrak kita untuk benar-benar belajar. Saya nggak idealis. Habis itu setelah berjalan, waktu mau waktu sidang Pak. Waktu sidang itu Bapak masuk rumah sakit Pak. Bapak saya masuk rumah sakit, jadi H-1 saya harus pulang. Dengan yang sudah belajar itu sudah jatuh semua, apa kata yang penting keajaiban panggung kalau nggak salah.
di depan dosen. Akhirnya berjalan, terus saya pulang lagi untuk menjenguk lagi, sudah bisa pulang ke rumah. Pada saat mau wisuda, oh benar, ini untuk wisuda pertama kali saya bekerja itu di sini Pak. Oh, di sini Pak berarti. malah. Ya Berarti ini termasuk tonggak sejarah Loh, berarti saya. Mas Budi ini lulusnya juga di sini berarti? Lulusnya di sini Pak. Nah, pada saat itu manajernya namanya Pak Hari Rahmat. Wow, Bapak Hari. Saya lobby. gitu ya. Pak Hari, saya ada gagal di analisa teknik biaya. Ini terkait seperti kayak proyek layak garap itu dan RAP dan gambar-gambar ini. Terus gimana Bu? Apa yang bisa saya bantu? Ini Pak, tolong saya diajari Pak RAP kecil-kecilan Pak. Waduh, ini harus elektronik. Nah, dosen penguji saya itu Pak, itu asesmennya ISDM, tapi bagian listrik. Lah iya, ya, semua itu ada yang ngatur lah. Itu kalian percaya nggak? Semua ini ada grand designernya. Betul. Teman-teman kalau yang merasa setuju itu harusnya mengiyakan, karena kita semua ini merasakan bahwa semua yang kita lalui ini ada yang ngatur, ada yang grand designernya. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing kan tidak, tapi ada grand designer ya. Kalau kita jalannya benar, kita nggak nyikut kanan kiri, tidak menjatuhkan orang, itu ya meskipun kita belum beruntung, tapi kita sudah dijauhkan dari musibah. Itu ingat-ingat teman-teman kan begitu. Selama kita jalannya benar dan lurus dan tidak sikut kanan kiri, tidak menjatuhkan orang, insya Allah meskipun kita belum beruntung, tapi kita sudah jauh dari musibah. Iya, Itu. betul. Gitu. Dan kalian nggak tanya. Yang penting itu adalah ibu kok mau dengan saya itu bagaimana? Nah itu penting itu. Ini mau saya tanyakan Pak. Kok mau dengan Pak? Nah ya kan itu. Kecuali lo teman-teman. Kecuali posisi saya saat sering, ini teman-teman. yang dulu sudah kita merit kan 2004 lah itu kondisinya sudah begini ya nggak perlu ditanyakan. Dulu saya itu dari Wonorejo Gang 4 kan begitu ya. Orang anak kampung kok bisa mau sama ibu kan begitulah. Itu kamu tanyakan. Seru nanti ya. Itu ada sesinya sendiri Pak. Apa saya tanyakan langsung ya, boleh ya? Boleh deh, boleh. Saya juga penasaran nih, kenapa kok? Dari Bu Bri kita nih, kira-kira apa yang kayak mendasari atau menyadari bahwa Pak Darmo ini adalah pasangan yang tepat untuk Ibu gitu. Gimana ya, agak susah ini jawab. Ini pertanyaan menjebak Ibu. Ya, waktu itu ya ini aja sih. Mungkin kan waktu itu juga kita teman kuliah. Nah, ada beberapa teman juga sih. Cuman terus terang memang pada waktu itu agak ditentang orang tua waktu itu sama Pak Darmo. Karena secara ekonomi dari beberapa yang dekat sama saya, yang paling kondisi ekonominya yang paling low ya Pak Darmo memang. Gitu. Wajar lah sebagai orang tua. Berbanding terbalik Iya. Bu sekarang. Betul. Dari sebenarnya saya ini anak yang paling intinya ya dianak emaskan sama orang tua ya, karena memang karena saya ini ya tanggung jawab, terus juga karena saya berprestasi juga, terus waktu itu agak ditentang sama orang tua ketika saya pacaran sama Pak Darmo, intinya kayak gitu. Kenapa kok itu yang menjadi pilihan saya? Itu menurut saya ada sesuatu yang berbeda di Pak Darmo ini gitu. Kira-kira apa Bu? Iya Bu. Jadi dia memang benar-benar tough ya, jadi memang benar-benar gigih lah intinya kayak gitu, gigih dalam segala hal. Sampai pada waktu itu saya skripsi, saya kan kos nih ceritanya, saya kan kos, orang tua kan di Pasuruan. Iya Bu. Nah untuk skripsi ini kan kita pakai komputer, tapi saya punya komputer itu lama lah intinya, sudah nggak update lah, termasuk juga printernya kayak gitu. Nah itu bawaan dari saya SMP, saya pakai sampai kuliah, bayangin aja lah. Waktu itu tuh Awet banget. Iya, awet banget. Ya, karena ya memang efisiensi lah kayak gitu. Oke. Sampai pada waktu itu printernya itu apa ya? Yang pakai pita itu loh. Ya, kayak dot matrix atau apa ya? Pokoknya yang pakai pita itu. Ya, itu kayak gitu. Ya, dot matrix ya itu ya itu. Itu nyarinya setengah mati, sudah nggak ada waktu zaman itu kelihatannya. Lah kok yang bantuin saya nyari itu Pak Darmo, sampai ketemu akhirnya saya bisa skripsi juga sih, bisa pakai printer itu juga. Pokoknya paling berbeda lah gitu, paling beda. Dan apa kesulitan saya
yang lain itu wis ganti aja, beli aja printer yang baru gitu. Tapi kalau Pak Darmo enggak, dia akan berusaha mencarikan sesuatu yang saya pingin, intinya kayak gitu. Dari itulah yang membuat saya itu jadi ini kok berbeda, nah itulah. Karena murah itu pitanya. Kalau beli printernya kan mahal itu. Bercanda. Iya ya. Bisa nggak makan di warung itu, Pak. Ya betul juga sih. Betul. Tapi selain murah usahanya lah. Iya. Usahanya tinggi. Untuk mendapatkan sesuatu itu kan sebuah, kalau dikata itu kan masuk jadi nilai moral gitu. Iya, dan juga itu daya juangnya luar biasa. Kan memang saya kan asisten dosen ya. Terus terang saya tuh nggak mau lah, maksudnya deket dengan anak bimbing saya, intinya sebenarnya kayak gitu. Dan iya betul waktu itu ya. Tapi ya diuber terus sama Pak Darmo ini. Jadi parah iya. terus laki-laki kejar memang ya. seperti itu, Bu. Nah, betul. Dari yang pertama itu nggak mau ikut kuliah saya, sampai setiap kelas saya ngajar dia ikut terus. Nah ini. Nah, ini Bu, pada saat itu Pak Darmo punya kompetitor apa enggak, Bu? Oh ada. Kalau kalian tahu, saya nggak menyebut nama ya kan begitu ya. Itu anaknya pengusaha hotel dan pengusaha korden. Yang pasti Beneran ini kan dia begitu. bawa mobil keluaran terbaru dan Pak Darmo ini sepeda motoran. Nah, Sepeda motornya Iya. lama juga. sepeda motor saya Grand apa itu ya, Astrea Grand lah kan Iya. itu ya, Honda Grand itu kan Ya, begitu. sampai saya pun lulus duluan pun saya kerjanya itu naik bemo sampai waktu itu. Nah, itulah yang agak ditentang sama orang tua lah. Kenapa kok Ya bumi dan langit lah. Iya. Kalau zaman sekarang itu ya sudah inilah nggak umum lah. Ibu memilih saya ini nggak umum. Kalau beneran ini kan itu ya. Kalau anak-anak zaman sekarang pasti akan melihat flexingnya dulu, melihat fisiknya dulu, melihat Iya, covernya dulu, melihat kekayaannya lah. Nah, kan begitu. Tapi ibu ini melihat daya juang saya Iya. kan begitu. Yang memang dari awal saya apa ya tertarik sama ibu juga. Kalau saya satu sih, saya nyari cewek itu nyari pasangan itu adalah yang pinter. Itu sudah. Saya nggak nyari apa-apa, cari pinter yang pertama. Yang kedua cantik tuh bonusnya kan begitu ya. Karena apa ya, otak ini kan sudah anugerah. Betul. Nggak bisa. Itu teman-teman. Kalau masalah uang itu masih bisa dicari. Terus kalau kecantikan mungkin masih bisa dioperasi plastik. Saat ini kan Korea begitu masih bisa. Tapi kalau otak mana bisa dioperasi, mana bisa diganti. Itu kan begitu. Itu prinsip saya dari dulu begitu kan begitu. Menangnya udah investasi lah ke atas lah. Betul sekali. Itu buat atau enggak buat pedoman akhirnya jadi seperti ini, Iya, Pak Darmo. betul sekali. Dan keberanian ini langsung lompat ya, keberanian kami berdua untuk bisa menjadi perusahaan terbuka ini juga luar biasa. Nanti di sesi berikutnya kita ceritakan khusus untuk yang suka dan dukanya sampai prosesnya TBK. Kalau hari ini nggak nyambung nggak keburu nanti ya. Perkenalan dulu ya dari biografinya yang sudah ditulis. Luar biasa, nanti itu lebih seru lagi nih. Saya ini teasernya aja, saya sama ibu pernah nungguin surat aja dari bursa itu jam 3 pagi, jam 2 baru keluar. Bayangin itu. Ini nanti teman-teman lebih seru lagi nanti. Teman-teman pembisnis baru atau lama yang ingin berkembang seperti perusahaan TBK ya, beliau lah ini juga sudah mengalami ya, juga pahit getirnya juga Asam sudah manisnya juga ya. sampai saat ini. Dan beliau juga mendirikan ini ya Pak, anak perusahaan ini Pak ya. Ya, Anak perusahaan. kita punya anak perusahaan PT Karya Arta Sinergi. Nah, nanti itu yang akan membantu meng-IPO-kan banyak perusahaan-perusahaan sejenis kan begitu ya. Keren banget sumpah. Ini Cukup menginspirasi. gitu. Dan bentar, saya masih ingat juga yang juga tadi yang pertama yaitu yang dari perumahan menjadi industrial. Ini juga benar-benar mujizat ya kan. Dari industrial kita melangkah ke TBK, tapi di sisi personal kita ini saya sama ibu juga mendapatkan benar-benar mujizat yang tiada tara kan begitu. Ini Jovan ini yang ikut saat ini nih. Nah, ini nih teman-teman. Beliaunya jadi kalau ini benar-benar tidak ada yang bisa menilai harganya. Karena saya sama ibu ini menikah sudah 9 tahun ya. 9 tahun.
2013 baru mendapatkan seorang putra. Itu nanti itu ada sesi tersendiri itu juga. Itu karena ceritanya juga waduh dengan penuh tangis, dengan penuh ketawa, luar biasa. 9 tahun saya sama ibu ini menikah baru dianugerahi sama yang atas kan itu ya. Nanti teman-teman banyak cerita. Tetap stay Tetap channel stay kita. di channel kita gitu. Obrolan seru ini. Oke, dari Pak Darmo dan Bu Ita, kira-kira ada pesan-pesan nggak buat anak-anak muda? Untuk sobat karya, Iya, karya podcast betul. dan karya FM. Untuk bisa terinspirasi kan dari Bapak Ibu kan sebagai owner dan juga direktur dari PT Bangun Karya Perkasa Jaya ini mendirikan dari nol sampai sekarang bisa dikenal banyak perusahaan-perusahaan untuk membantu proses konstruksi atau dermaga dan lain-lain gitu. Ya ini kalau dari saya jangan pernah takut untuk bermimpi, satu. Dan yang kedua itu adalah selalu ucapkan, selalu ingin positif. Karena dari situ energi dari yang atas itu akan mengalir ke kita, akan memenuhi kita untuk mencapai tujuan itu. Ya, itu sobat, jangan pernah takut untuk bermimpi. Bermimpilah setinggi langit. Kalau dari Ibu? Ya sama lah, jadi intinya kita harus positive thinking, terus apa yang kita kejar itu fokus, intinya seperti itu. Jadi jangan bercabang-cabang ya pikirannya, jadi kita fokus pada apa yang akan kita gapai. Dari situ lah pasti kita bisa dapat lah, intinya seperti itu. Luar biasa sekali. Luar biasa, ini cukup menarik. Pada episode kedua ini sangat menginspirasi banget. bagi kaula muda. Nah, untuk sesi pada 2 ini kita cukupkan ya. Udah Ketika cukup. Oke, terima kasih. Udah, terima kasih banyak Bapak Terima dan kasih, Ibu terima kasih. menyediakan waktunya Terima kasih. untuk mengisi podcast kita. Iya, ini untuk sesi kedua ya, sesi ketiga ya. Ini episode ketiga. Kira-kira kita bahas apa ini? Ada lagi. Maka dari itu, Sobat Karya tetap stay tune. Di sini. Ya, mari kita closing. Kita ucapkan selamat berjumpa kembali Sobat Karya. Dah.